bertawasul agar doa kita cepat terkabul. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Allah berfirman di surah Al-Maidah ya, ayatnya 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah untuk kepadanya wasilah. Wasilah itu caranya disebut tawasul. Coba dicek yang bawa HP, dicek Al-Maidah 35 ya, dan dibaca artinya. Oke, 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah untuk kepada Allah wasilah. Apa wasilah? Perantara. Jenengan pernah mboten Bapak Ibu sekalian berwasilah? Pernah enggak? Contohnya pripun, Pak? Ya, berwasilah dengan sholawat. Contoh nggih, ini ya kisah 25 tahun yang lalu nggih. Saat itu saya belum paham yang namanya ruqyah, jadi belum mudeng ruqyah nggih. Saya saat itu bertugas dakwah di Pulau Buru. Pirsa nggih Pulau Buru? Pundi niku? Tahu krungu nggih, Pak? Napa nate mriko malah? Pulau Buru itu dulu untuk mengasingkan, maaf nggih, Tapol ex-PKI. Lah tahun 8, di sana itu dibagi unit ngeten nggih. Lah setelah tahun 89 itu masa hukuman selesai. Maka Pulau Buru dinyatakan sebagai pulau terbuka, yang menjalani hukuman itu pulang silahkan, yang tetap tinggal di Pulau Buru silahkan. Jenengan mungkin yang pengen person jenengan klik Pulau Buru di YouTube, nanti kan keluar. Nah, maka setelah tahun 89 Pulau Buru itu dijadikan sebagai daerah transmigrasi zaman Pak Harto. Jadi Pulau Buru 25 tahun yang lalu itu terbelah, bukan terbelah, maksudnya ada jalan protokol. Jadi utara selatan. Kalau di sini kan saya bingung, lagi-lagi bingung. Mereka niku ler nggih. Etah. Salate kula madhep ngidul. Ya perasaan nggih. Jadi dari utara ke selatan, lah yang timur jalan itu mayoritas Madura, yang barat jalan mayoritas Jawa. Maka saat itu ada salah satu penduduk nggih, dari Magelang. Anaknya mau melahirkan, HPL-nya mundur. Sudah mundur 1 minggu. Jadi HPL sudah mundur 1 minggu. Jadi setiap sore itu dikunjungi mantri kesehatan ini ya. Lah saat itu ba'da asar, kalau orang tuanya anak ini namanya Pak Urip, mbahnya saya lupa nih. Lah ini mbahnya nggih. Bawa air di gelas nggih. Ba'da asar nggih. Padahal saat jenengan bayangke nggih, 25 tahun yang lalu kula kados napa? Maka di sana itu kayak mau pulang itu nggak boleh, Pak. Dikira masih bujang nggih. Jadi kalau pagi itu saya bantu ngajar di MI, kepala sekolahnya namanya Bu Gimo, suaminya namanya Pak Gimo.
Pak Gimo, suaminya namanya Bu Gimo. Lah kalau pagi bantu apa? Ngajar di MI. Saya bilang ke Bu Gimo, Bu, saya sudah punya istri, punya anak 2. Oh, enggak percaya Mas, enggak percaya. Nanti ngomong jujur malah enggak percaya gitu ya. Lah saat itu apa? Tadi nggih, bapaknya Pak Urip tadi bawa air 1 gelas, ba'da asar nggih. Padahal di atas itu banyak yang lebih sepuh nggih. Maka nak nyuwun tulung jenengan dongakne mugi-mugi niki dados wasilah laire putu kula. Saat niku kan dereng mudeng rukyah nggih. Wah, akhirnya nggih bismillah saya bacakan ayat kursi, ya surah-surah dari Al-Qur'an, Kulhu Falak Anas, selesai. Pun Mbah niki diunjukke teng putra. Alhamdulillah saat itu saya kan di sana dakwah, jadi sehari itu kadang ngisi 4 tempat. Jadi nyuwun ngapunten, kiai mriku prai kabeh nggih. Jadi alhamdulillah saya kan setor Al-Qur'an 30 juz, baca kitab ya sedikit-sedikit bisa. Jadi kalau ya di lingkungan mereka dengan orang yang bisa baca kitab kan wedi, napa meleh hafal Quran. Wis wedi nggih, dadi do prai kabeh. Akhirnya apa? Saya berikan, diminumkan, saya keluar ngisi kajian, maghrib pulang langsung alhamdulillah nak putu kula lahir. Wasilah itu apa Pak? Maka salah satu bukan banyu. Salah satu doa yang mustajab kan nanti dalam pembahasan wasilah sebelum kita masuk nggih. Itu apa? Kan bisa berwasilah doanya orang soleh. Saya tidak mengklaim soleh, tapi kan salah satu doa yang mustajab itu doanya musafir. Itu kan mustajab nggih. Kan musafir itu doanya mustajab. Maka apa? Ketika lahir ya tadi bapaknya Pak Urip nggih. Alhamdulillah putune lahir sehat selamat. Langsung ngeten nggih. Nak jenengan teng mriki sangune napa? Sangune napa? Nggih kula jawab, numpak kapal nggih sangune dhuwit to, Mbah. Mboten niku, sing kula maksud mboten niku. Lah napa, Mbah? Pokoke mboten niku. Lah ken sangu napa wong disangon ngomong sangu dhuwit kok mboten percaya, pokoke mboten niku. Lah terus napa? Nggih kula mafhum lah. Kula paham nggih. Maksudnya kan sangune napa? Ilmu sing dhuwur ngoten nggih. Padahal nggih pertama kali itu nggih. Tapi qadarullah nggih, beberapa tahun yang lalu Kiai mana Pilang itu sama, bahkan sudah mundur 1 bulan. HPL itu mundur hampir 1 bulan lah, ya lebih dari 20 hari, hampir 1 bulan. Ketuban sudah kering, dokter sudah vonis harus operasi karena apa? Ketuban sudah kering. Akhirnya pagi-pagi telepon saya. Nah kalau itu saya sudah mudeng rukyah itu ya. Telepon akhirnya ya gini Mas, kalau hamil saya nggak berani langsung rukyah karena riskan. Ya saya bacakan, saya buatkan air rukyah. Nanti besok pagi diambil di Pilangsari, ya. Di Masjid Pilangsari itu ya betul jam 6 diambil, ada 2 untuk minum sama untuk mandi. Ini dipakai 3 hari. Kalau belum lahir manut dokter. Lah mboten didin niku Pak Es, pokoke manut dokter. Piye carane? Kalau 3 hari belum lahir. Alhamdulillah persis 3 hari kula ditelepon. Alhamdulillah Pak, anak kula lahir tanpa operasi selamat. Ini berarti apa? Berwasilah dengan doa, nggih. Tapi sekali lagi, saya tidak mengklaim soleh tidak nggih. Tapi saat pengalaman yang lain itu karena apa? Salah satu doa yang mustajab itu apa? Musafir. Maka tawasul nggih secara bahasa dulu nggih. Jadi tawasul secara bahasa menjadikan sarana untuk mencapai sesuatu dan mendekatkan diri kepadanya. Ya intinya wasilah untuk mendekatkan diri. Kalau wasilah kepada Allah berarti mendekatkan diri kepada Allah. Maka jamaknya di tengah masyarakat tawasul ini yaitu apa? Tawasul di dalam berdoa. Jadi agar doa kita lebih diperhatikan oleh Allah, agar doa kita lebih cepat terkabul, salah satunya nanti kan bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup nggih. Ya logika awamnya ngeten Pak. Misalnya jenengan ajeng nyuwun kalih bupati, ya pakai proposal lah. Jenengan ra kenal kalih bupatine,
tiba-tiba ke kantor bupati, arep ketemu, ngoten digagas mboten? Blas nggih. Ora kenal nggih. Tapi kalau lewat ordal, napa Pak Ordal? Orang dalam. Misalnya tangan kanannya Pak Bupati, tangan kanannya Bupati, yang Bupati itu kenal dan dekat, tentu lebih diperhatikan. Maka logika awamnya seperti itu. Maka tadi di surah Al-Maidah ya ada tawasul itu memang ada. Tapi nanti ada yang kita kaji yang masuk ya. Jadi sekali lagi di surah Al-Maidah ayat 35 tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghul ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah sekarang tawasul yang masru'. Jadi yang pertama, jadi tawasul yang masru' yaitu dengan iman. Coba kita buka surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Al-Baqarah 186. Itu kaitannya puasa, kemudian Allah selingi 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika mereka bertanya kepadamu tentang Allah, ya, jawablah Allah itu dekat. Dekat itu ilmunya, dekat itu pengawasannya, bukan zatnya. Ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idadani. Saya Allah, aku Allah akan kabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, hendaklah dia memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Coba bisa dibaca nggih. Al-Baqarah 186. Nggih, terjemahannya bisa, terjemahannya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, jadi fal yastajibuli wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Coba kemudian Al-Imran 193 ya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Al-Imran 193 ya. Jadi ya Allah, ya Rabb kami, innana sami'na, ketika di dunia dulu kami mendengar seruan orang-orang yang menyeru, berdakwah, mengajak an aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Rabb kalian, fa amanna, kami beriman, rabbana faghfir lana dzunubana. Nah, ini doanya. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan tutupilah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abrar. Itu apa? Ahli ibadah. Coba Al-Imran 193 ya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh pada keimanan, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya, jadi wa kafir anna sayyi'atina. Jadi Rabbana faghfir lana dzunubana dulu sudah kita sampaikan ya. Jadi kemarin ketika saya kajian itu ada pertanyaan, mungkin beliau itu pernah berbuat dosa terus bertobat, itu masih terngiang-ngiang.
nanti dosa saya itu masih ditulis enggak, masih diperlihatkan enggak. Maka ada dua kan. Jadi kalau istighfar, dosanya diampuni, catatan dosanya masih. Tetapi kalau afuun, seperti ketika di bulan Ramadan jadi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau dimaafkan, dosanya diampuni, catatan amalnya dihapus. Termasuk ketika kita sholat, bacaan duduk di antara dua sujud, salah satunya apa? Wa'afini, ya Allah maafkanlah aku. Maafkanlah itu apa? Dosanya dihapus, catatan dosanya diampuni, catatan dosanya dihapus. Jadi yang pertama bertawasul dengan iman. Yang kedua dengan kalimat tauhid. Dengan kalimat tauhid. Bisa dibuka nih surah Al-Anbiya ayat 87. Wadanuni iddahaba mughadiban fadhanna allan taqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunzil mu'minin. Wadanuni, Nabi Yunus itu nama lainnya Dunun. Dan Dunun, Nabi Yunus, ingatlah ketika pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Jadi Nabi niku nggih manusia biasa nggih. Nabi niku nggih menungso biasa, nggih sok-sok emosi barang, ngoten nggih. Jadi ketika napa ndak digagas kalih umate, Nabi Yunus niku nggih nesu. Nabi Nuh kan juga sama. Nabi Nuh itu ketika pun mentok dakwahnya ndak diterima, mentok dapat pengikut berapa? 80 orang. Sering kita sampaikan. Coba dibuka surah Al-Isra nggih ayat 3. Jadi kita hari ini adalah generasinya Nabi Nuh. Jadi julukan untuk kita itu Bani Adam wa Bani Nuh. Karena apa? Generasi pertama itu sudah habis ketika bumi ini dilanda air bah. Atas doanya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dongane pripun? Mboten apal nggih. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan sisakan di muka bumi ini satupun dari orang kafir. Maka diperintah oleh Allah untuk membuat kapal yang beriman suruh naik sepasang 80 orang. Berarti 40 pasang ya, laki-laki perempuan 80. Yang beriman 80 itu. Lainnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah. Coba sudah ketemu nggih? Wa dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Ayat 3 nggih. Dzurriyyata. Nggih, monggo. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya. Jadi kita ini generasi yang dibawa oleh Nabi Nuh di kapal dari 80 orang. Sekarang jadi berapa, Pak? Ra umum. Wes niku gampang manukeh banget ngene. 7,9 miliar, hampir 8 miliar dari 80 orang. Tapi kan sudah ribuan tahun yang lalu ya. Maka di sini termasuk Nabi Yunus. Jadi wadanuni idhaba, coba Al-Anbiya 87 ya. Ingatlah Dunun ya, Yunus ketika pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Ya, kita kisahnya sudah hafal nggih. Naik kapalnya kelebihan muatan. Kan harus makanya apa? Ya di situ ada harus dikurangi. Maka untuk menguranginya diundi. Nah, kadang ada yang antipasi. Mosok undian kan nggak boleh. Ini cuman metode untuk menentukan sapa sing cemplungke laut. Harus dikurangi. Maka 3 kali berturut-turut diundi, yang keluar namanya siapa? Nabi Yunus. Termasuk misalnya nggih. Jadi Rasulullah itu kalau pergi misalnya memimpin perjuangan, istrinya kan diajak. Karena istrinya 9, maka diundi sapa sing melu. Nah, termasuk jenengan, Pak. Kalau tindak istrinya dijak enggak? Kalau jenengan pergi istrinya dijak enggak? Dijak, diundi mboten?
Diundi karo sapa? Omong siji to. Lah sing telu maksudnya diundi melu apa ora ngono nggih. Dadi undiane mboten karo sapa kan jiko, melu apa ora. Yen melu apa? Yen ambil ikut berarti ikut, kalau enggak. Maka apa? Undian dalam hal ini hanya sekedar apa? Metode untuk menentukan. Maka 3 kali berturut-turut yang keluar nama siapa? Sinten? Nabi Yunus nggih. Nggih. Maka dimasukkan ke laut nggih. Kemudian Nabi Nuh menyangka nggih, wis Allah enggak tahulah ngoten nggih. Coba jenengan baca. Al-Anbiya 87. Ingatlah pula Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia keluar dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Ya. Kemudian berarti ayat selanjutnya nggih. Jadi fastajabna lahu wa najaynahu, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia minal ghammi dari kegelapan, wa kadzalika nunzil mu'minin, demikianlah kami menolong orang-orang mukmin. Jadi Nabi Yunus berwasilah dengan kalimat tauhid. Napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian yang berikutnya Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surah Al-A'raf 180. Coba dicek. Dan Allah itu punya asmaul husna, nama yang baik, nama yang indah, yaitu 99. Pun hafal dereng, Pak? Dereng. Pun enten sing hafal? Dereng ya. Misalnya kalau dalam surah Al-Hujurat itu kan Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pakailah nama Allah yang sesuai. Jadi misalnya kita minta rezeki ya Rozak. Kalau kita minta ampunan ya Ghafar dan seterusnya. Sudah ketemu? Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka serulah, berdoalah dengannya. Clear? Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-masul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi yang ketiga, bertawasul dengan asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Kemudian yang keempat, sifat-sifat Allah. Coba kita buka surah An-Naml 18-19. Jadi Nabi Sulaiman itu kan berdoa, bertawasul dengan salah satu sifat Allah, rahmah ya. Jadi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu bersama pasukannya ya, melalui satu lembah, maka Ratu Semut memerintahkan kepada rakyatnya ya, hatta ida atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimanakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yasurun. Fatabassama dhahika min qaliha wa qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa adkhilni fi rahmatika fi ibadikas sholihin. Jadi ketika Nabi Sulaiman bersama pasukannya, jadi pasukan Nabi Sulaiman itu kan binatang, jin dan manusia. Bahkan jin itu di dalam satu ayat punya spesifikasi ahli bangunan. Coba kalau kita Borobudur niku bikinane menungso napa bikinane jin niku? Ya ada yang mengatakan ya ketoke gaweane menungso piye gitu ya. Candi, Prambanan dan sebagainya nggih. Jadi memang, tapi maaf, mungkin jenengan pernah membaca nggih. Jadi namanya Fahmi siapa saya agak lupa nggih, membuat
analisa tentang Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu katanya peninggalannya Nabi Sulaiman. Itu utak-atik, saya pernah baca. Karena saya dulu di Miri itu pertama teman-teman kan, wah ini jebule Borobudur tinggalannya Nabi Sulaiman. Iki garapane wong ingkar sunnah iki. Karena memang pahmi siapa saya agak lupa nggih. Lah apa? Borobudur tinggalannya Nabi Sulaiman. Sulaiman itu rumahnya Sulaiman. Sulaiman jadi Sulaiman. Ratu Bilqis niku Ratu Boko. Jenenge otak-atik, dadi cocok logi nggih. Negeri Sabak niku Wonosobo. Gathuk mboten? Ya gathuk wong diotak-atik nggih. Jadi Sulaiman niku saking Sleman, Ratu Bilqis itu Ratu Boko, ndelalah ya enek nggih. Negeri Sabak niku Wonosobo. Sepun sakarepmu. Oh Nabi Sulaiman itu lahirnya kan di Sam nggih. Maka apa? Nabi Sulaiman tadi nggih bersama pasukannya ketika sampai di lembah semut nggih, maka Ratu Semut itu memerintahkan kepada rakyatnya, ya ayuhan namel, hei semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah kalian agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Mereka dalam keadaan apa? Tidak menyadari. Maka mendengar itu arahnya dirubah. Kita bergeser sekian derajat nggih. Ben napa? Mboten nglewati omah-omahe semut nggih. Maka mendengar itu fatabassama dhahiqa min qaliha. Nabi Sulaiman tersenyum. Tersenyum niku napa? Mesem niku napa? Definisi mesem napa? Guyu. Guyu tanpa bersuara. Niku namanya mesem. Melengeh ngoten nggih. Nesu. Napa? Guyu tanpa bersuara. Kalau tertawa dengan bersuara keras, yen mriki napa? Mboten yen guyune banter niku yen mriki napa? Oh ngakak. Yen cilik-cilik Jawa niku bertingkat-tingkat nggih. Jawa niku metongol, metingil, metungul. Yen bahasa Indonesia mboten enten. Metu sithik niku enten dhewe nggih. Niku napa? Komplite bahasa Jawa. Maka Nabi Sulaiman tersenyum nggih, kemudian berkata, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, semoga Engkau senantiasa ilhamkan kepadaku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku nggih. Dan berilah aku ilham untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu fi ibadikas sholihin, termasuk hamba-hambamu yang soleh. Berarti apa? Berwasilah dengan rahmat. Karena salah satu sifat Allah itu rahmat nggih. Misalnya nggih dalam satu ayat, wa idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Jika datang kepada Muhammad orang-orang yang beriman, ucapkanlah salamun alaikum. Jadi Bapak Ibu sekalian, salam yang diajarkan Allah melalui Rasulullah itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sejak di dunia, nanti sampai di surga. Bentuk penghormatannya apa? Salam. Maka salah satu ciri terjadinya kiamat kecil nggih, ada salam-salam khusus. Contohnya pripun, salam khusus? Misalnya salam khusus niku salam olahraga, napa meneh? Napa? Salam sehat, napa meneh? Atau misalnya dengan kode angka 1 2 3, 2 3 4, 3 5 4. 1 2 3 3 4, 3 5 4. Lah misalnya, lah itu salam-salam khusus. Atau salam misalnya bahasa nggih. Jadi saya dulu ketika masih di Gondang nggih, sejak Covid sudah tidak di pasar Gondang. Jadi saya punya langganan warung soto dan warung snack nggih. Saya ditanya, "JM Mas? JM. JM ini kenapa?" Jamaah ngoten. Niku langsung dimurai. Terus basane niku jazakumullah khairan, pokoke Islam banget ngoten nggih. Mergo napa? JM. JM niku napa?
Jamaah. Ning aku dudu jamaahmu maksudnya nggih. Lah saya kan pernah ikut, jadi pernah ngaji di situ, jadi saya tahu lah. Bahasane napa? Kode-kode rahasianya, salam-salamku khusus. Padahal salam yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu diajarkan Allah melalui Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten sah damel salam-salam lain nggih. Kemudian yang ketiga, yang kelima nggih. Jadi bertawasul dengan menjelaskan kondisi darurat kita sebagai bentuk kita bergantung pada Allah. Misalnya nggih Nabi Zakaria nggih, Robbi ini wahanal admu minni wasta'ala ra'su saiba walam akum bidu'aika rabbi sakiya wa ini khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imraati akiran fahabli miladunka dzurriatan thayyibah. Surah Maryam, coba. Awal itu nggih. Surah Maryam. Jadi Nabi Zakaria itu pun wanen kabeh niku kira-kira ya semua pinten, Pak? Wis swidak punggul nggih. Misale sakniki umur 80 ndek anak ngoten patun mboten, Pak? 80 ndek anak mesti diguyu nggih. Diguyu sinten? Putune wong rong ndek anak kok. Putu niku pripun? Wong rong ndek anak kok. Kan Nabi Zakaria. Oh yang sakniki nggih, sakniki 80 tahun ndek anak neh pun ndek putu nggih. Coba surah Maryam itu ya. Wanada robahu nggih. Robbi ini wahanal anmu mulai ayat 4 nggih. Coba dibaca artinya. Robbi ini wahanal atmu, ya Allah saya sudah lemah, tulangku lemah, rambutku putih semua. Coba. Ya mulai ayat 3, mulai ayat 4. Dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Terus ayat 5. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Ya, ini pun sepuh cik ndonga. Jadi mengemukakan kondisi yang darurat pun sepuh wis uwanen tapi tesih pengen keturunan. Sebab nggih sepining urip. Nah, ini basane kaya dhuwur men ngoten nggih. Ini kalau sudah sepuh urip dhewe niku sepi banget. Yen kula pun ngalami hanya berdua, jadi sepi. Hiburane sakniki pun kangene tambah nggih. Kangen kalih napa? Kalih putu ngoten nggih. Maka Nabi Zakaria juga demikian nggih. Memang dan ini ada kejadian nggih, kejadian gara-gara punya anak, punya istri tapi ndak ada yang merawat. Akhirnya kesepian. Kesepian akhirnya kalau malam niku ngomong dhewe. Maka dikira apa, Pak? Kesurupan. Ning yen subuh adzan masjid. Lah malah do nyangka wong kesurupan kok adzan, tur adzane ya komplit. Niku sampai napa? Sampai berpikir ngoten niku nggih. Akhirnya saudaranya minta tolong saya untuk meruqyah saruqyah, enggak ada reaksi. Terus kula cedhaki ya ini genah. Pak jenengan enten napa? Nangis nggih. Ternyata napa? Kangen kalih anak istri karena tidak dirawat oleh anak dan istrinya, kesepian. Demikian juga Nabi Zakaria nanti khawatir bagaimana yang melanjutkan sujudnya, betapa sepinya ketika di hari tua tidak ada yang menemani, tidak ada anak cucu. Maka napa? Beliau berwasilah dengan kondisinya yang sangat darurat tadi nggih. Kemudian yang berikutnya ya tadi bertawasul dengan solawat. Jadi bahkan dalam satu riwayat itu doa yang tidak diawali atau diakhiri dengan solawat, doa itu tergantung di langit. Maka biasanya ya solawat itu kalau tidak dibaca di awal doa bisa dibaca di akhir doa. Jadi bertawasul dengan solawat. Kemudian yang ketujuh nih,
bertawasul dengan amal soleh. Nah ini kalau ini sudah sering, satu riwayat yang panjang ya. Jadi ada 3 orang berjalan berteduh di gua, ternyata apa? Keblekan watu. Ya. Saya teringat ya, peristiwa mungkin 30 tahun yang lalu. Ya. Saya dulu main di Batu Seribu. Enten sing pirsa Batu Seribu? Kita udah ngerti ya. Saat itu kita kemah ya, kemah. Lah saya itu naik, ada batu gede ini sak kebu. Jadi nggak gempa. Lah ketika saya mau sampai di batu itu jatuh nih. Saya nggak tahu nih, jatuh, gelundung lah. Karena di bawah itu banyak temen yang kemah, kan kalau bengok-bengok, wah, wis napa watu, kabeh dong aleh nggih. Qadarun alhamdulillah di bawah itu ada pohon. Watune nabrak uwit, alhamdulillah gede. Jadi napa? Alhamdulillah nggak jatuh ke bawah. Jadi bayangkan nggih, watu gelundung. Jadi saya ngalami sendiri nggih, ngerti watu napa? Di mata kepala gelundung nggih. Lah ini apa? Gelundung nutupi gua. Akhirnya masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Jadi yang pertama itu merawat orang tuanya yang sudah lanjut, mengutamakan orang tuanya nggih. Jadi tidak akan memberi makan dan minum keluarganya sebelum orang tuanya makan. Saat ini kita sehenten mboten Pak. Putra apike wong Jawa Pak. Apike wong Jawa niku anake sik napa wong tuane sik? Sing ken maem wong anake sik napa wong tuane? Sing penting anake, ibaratnya wong tua ramangan ra apa. Tapi ini mboten nggih. Justru yang diutamakan orang tuanya nggih. Jadi setiap malam merah susu. Satu saat kemalaman orang tuanya sudah tidur, akhirnya beliau anake do nangis njaluk tidak dikasih. Ngenteni sampai bangunnya orang tuanya. Napa? Kalih nyonggo susu. Sampai fajar baru belum bangun, dibangun baru suruh minum, terus anak-anaknya suruh makan dan minum. Ya Allah, jika aku ikhlas dengan amal itu, tolonglah kami. Akhirnya apa? Batunya tergeser sedikit, belum bisa keluar. Yang satu bertawasul, seorang juragan punya karyawan. Nah, semua karyawannya sudah ambil gaji kecuali satu, tidak ambil terus pergi. Maka gaji ini dibelikan hewan, ya sepasang lah. Wah, akhirnya beranak pinak setelah sekian tahun. Tiba-tiba karyawan ini datang, bos, saya minta gaji saya yang saya tinggal. Akhirnya dituduhke, lho, neng lapangan kae, enek wedhus, enek sapi pirang-pirang. Akhirnya jenengan ampun buli kula. Wong kala mben niku pomo ditukokke niku mung sepasang. Kuwi gajimu. Enten mboten Pak, sakniki juragan ngeten iki. Sing enten gajine dikemplang napa diluwi? Loro-lorone buruh, kula kan pernah jadi buruh nggih. Loro-lorone buruh gaji diutang juragan. Satu kan saya bengkelas, untungnya kula masih bujang nggih. Setu niku kan jagake tenan nggih. Gajine Senin ya aduh ini seloro. Lah akhirnya ada temen sing napa selak butuh ya sing kon maju mboke nggih. Mbok wedok. Mara juragane etuk ora etuk njaluk wong niku hake. Sebab napa? Selak tinggi butuh. Akhirnya ya Allah, jika saya ikhlas tolonglah terbuka sedikit. Kemudian yang ketiga, jadi seorang pemuda naksir cewek cantik nggih ditolak nggih. Akhirnya piye carane? Singkat cerita, butuh duit diutangi dengan syarat diajak ya berzina. Tapi ketika akan berzina, wanita ini mengatakan bertakwalah kepada Allah. Langsung klepat melayu. Iki duitnya piye? Wis tak tinggal. Wis peen. Akhirnya apa? Ya Allah, jika saya melakukan itu karena bertakwa kepadamu, takut kepadamu, ikhlas, tolonglah. Akhirnya apa? Tergeser bisa keluar. Jadi apa? Bertawasul dengan amal solehnya. Dan yang terakhir, yang ke-8 ya. Jadi bertawasul dengan doa orang soleh dengan syarat hayyun hadirun, masih hidup dan hadir. Maksudnya langsung. Ya contoh tadi. Tapi sekali lagi saya tidak mengklaim, kan nggak boleh. Aku soleh itu nggak boleh. Cuman saya husnudon, kisah yang saya sampaikan di awal tadi, kan salah satu doa yang mustajab. Niku napa? Musafir. Bahkan sebagai penutup putrane Pak Gimo satu sakit ketika di Pulau Buru itu sampai
Pak, anaknya nggih, saya mimpi bapak sing nyembuhkan bapak saya. Akhirnya ya kan saat itu belum mudeng rupiah nggih. Tapi alhamdulillah sudah hampir pulang saya bacakan ayat-ayat, tapi ya sembuh apa enggak tahu karena saya sudah pulang. Akhirnya pulang nggih. Jadi sampai sekarang kadang kangen, Pak. Kangen kalih pundi? Kalih Pulau Buru. Ning sakniki penak, ngger kangen ngeklik Namlea kelihatan. Jadi karena napa? Alhamdulillah kita dakwah di sana itu diterima betul nggih. Sampai mau pulang itu tangisan nggih. Tangisan sampai bapaknya Pak Urip tadi bilang ngeten nggih. Yen jenengan bener punya anak istri, mengke dibeto mriki nggawe omah teng samping kula. Wong lemah niki nggih sing kei negara. Nah, ning bojo kula pelojak mboten purun nggih ampun. Jane kon rono mungkin gawe omah ning kono. Akhire mboten purun ya ampun. Akhire ternyata napa? Ken dakwah ning Sakaan. Aku lu kali hadza astagfirullahi wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.